ajaran yang ketat yang dibawa oleh ulama yang mendampingi Raja Saudi itu yang dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang disebut-sebut orang Wahab. Jadi berarti Bapak Ibu sekalian, telaga itu sudah tertutup oleh perluasan bangunan Masjid Quba, apalagi di zaman Raja Fahd. Besar sekali masjid itu, tidak tentu lagi itu apa panjangnya ke belakang. Maka dipastikan bahwa telaga itu sudah tertutup. Sebenarnya kan kita kepengen juga sebenarnya kan lebih saja yang ditutup lah, karena itu sejarah. Ya kalau di Saudi kan begitu. Barangkali Bapak Ibu sebelum kerajaan Saudi dulu berkuasa, barangkali telaga itu masih ada dijaga. Tapi ketika setelah kerajaan Saudi berkuasa, maka ada Bapak Ibu sekalian ya ajaran yang ketat yang dibawa oleh ulama yang mendampingi Raja Saudi itu yang dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang disebut-sebut orang Wahab. Jadi beliau itu Bapak Ibu dia ketat dalam masalah syirik, bid'ah, khurafat. Beliau itu bahkan ya berpisahnya Saudi itu dari kerajaan Utsman, kan pisah dia itu. Dulu itu Madinah, Mekah itu di bawah kekuasaan Utsmani. Tapi kerajaan Saudi itu bisa berpisah, itu salah satu alasannya gitu. Alasannya kenapa? Karena kerajaan Utsmani sudah penuh dengan bid'ah, sudah penuh dengan khurafat, penyembah macam-macam lah. Ya Allah alam, kan itu kan adalah sejarah. Sehingga Bapak Ibu, moto mereka itu, maka akidah, tidak kalau dulu kan Utsmani itu akidahnya macam-macam lah. Ada yang Asy'ari, ada yang Maturidi, mazhab fikih juga macam-macam di bawah kerajaan Utsmani itu. Ada yang Syafi'i, tapi kerajaan Utsmani itu secara khusus kalau mazhab fikihnya Hanafi. Sampai sekarang Turki itu mazhabnya Hanafi, tapi dia tidak menghalang wilayah-wilayah lain memakai mazhab-mazhab sendiri. Lalu Bapak Ibu sekalian, Saudi sendiri, maka Saudi ketika dia berdiri sebagai negara tersendiri, maka untuk akidah, dia ambil akidah ya yang mereka sebut dengan akidah Ahlul Hadis. Itulah sampai sekarang. Kemudian untuk mazhab fikih mereka ambil Hambali. Jadi mereka bukan Asy'ari mazhab akidahnya seperti kita Indonesia. Bukan pula Maturidi seperti yang ada di Pakistan, Turki, India, Afghanistan. Itu Maturidi itu rata-rata. Kalau Asy'ari rata-rata, tapi lebih banyak umat Islam di belahan dunia ini sampai hari ini akidah mereka Asy'ari, dari timur sampai barat kemana-mana Asy'ari. Lalu fikihnya Hambali. Maka salah satu stressingnya dalam masalah akidah ini memberantas syirik, kemudian menumpas bid'ah, khurafat. Maka apa-apa saja yang membawa kepada hal-hal syirik itu mereka tutup. Apalagi Bapak Ibu sekalian, mazhab Hambali secara fikih, secara usul fikih, mereka salah satu mazhab yang banyak memakai namanya Sadduz Zari'ah. Sadduz Zari'ah atau ilmu usul fikih itu. Sadduz Zari'ah itu kalau ada sesuatu membawa kepada sesuatu yang haram, maka ditutupnya sesuatu itu. Maka diantaranya apa? Ya seperti mengabadikan sejarah-sejarah Rasulullah. Itu apa salahnya? Kan tak ada larangan.
Dan tak ada pula perintah Rasulullah tutup, kan ada. Cuman kenapa ditutup-tutup mereka? Masalahnya kalau dibiarkan, itu nanti akan membawa kepada perbuatan-perbuatan syirik, itu khurafat. Maka saya pernah, mungkin Bapak Ibu ceritakan juga perlakuan-perlakuan semuanya jemaah kita kalau datang ke Madinah, Mekah. Waktu dilihat, dia cari mana tempat-tempat Rasulullah. Kadang-kadang Bapak Ibu dicium-cium. Kemudian karena yang lebih parah lagi, kalau sholat sujud di situ. Saya sendiri pernah melihat dengan mata sendiri. Kan di Mekah, sekitar Mekah itu ada pustaka namanya. Dan itu dikatakan bahwa itu adalah tempat lahirnya Rasulullah. Itulah tempat kelahiran Rasulullah SAW. Maka itu dari Masjid Haram itu tidak jauh. Jadi saya lihat hari itu jemaah Indonesia keliling, laki-laki perempuan, pustaka, gedung pustaka itu. Pada sholat mereka mengarah ke pustaka itu sholatnya. Ka'bah dibelahkan. Sujud ke tempat itu. Jadi ada benarnya juga, Bapak Ibu sekalian. Karena susah menjaga orang-orang awam datang, kadang-kadang tidak mengerti. Terus salah. Kalau sholat memang membelakangi, menghadap pula ke situ. Nah, itu enggak tahulah kalau tidaklah. Ya, tapi ada pula ulama kata, kalau untunglah kerajaan Saudi itu yang menjaga dua masjid itu. Kalau tidak mungkin apa yang terjadi, khurafat macam-macam terjadi nanti. Sekarang saja diusap-usap, di macam-macam. Kalau kita lihat orang ziarah kan, cium, kemudian berdoa. Bapak Ibu sekalian, jadi ini kadang-kadang menjadi polemik juga. Mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi dalam Saudi termasuk yang paling ketat di dalam. Nah, jadi sebenarnya kalau diabadikan kan lebih bagus juga kan, supaya kita tahu saja kan enak itu. Maka kita sekarang cerita tentang Bir Aris, letaknya tidak jauh dari masjid Quba, per meter cuma. Sekarang sudah masuk dalam perluasan. Ya, apa salahnya perluasan itu ada, tapi yang namanya telaga tetap dilestarikan. Kan itu kepengen kita, dan itu kepengen ulama-ulama dunia itu sebenarnya. Jangan dihapuskan. Cuman Saudi melakukan penghapusan itu karena takut terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama dari sikap orang-orang awam secara khusus yang tidak terkontrol.